Penitipan kendaraan gratis selama momen mudik. Okupansi hotel di kawasan Puncak alami peningkatan. Satgas Pangan akan sanksi produsen nakal selama Lebaran. DF rilis serangan di Lebanon targetkan infrastruktur Hizbullah. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Menyapa Indonesia Petang dan kembali hadir mengisi ruang informasi Anda pada petang hari ini. Pemirsa, bersama saya Dewi Manik, selain informasi utama yang telah kami hantarkan, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi dan isu terkini lainnya. Inilah Menyapa Indonesia Petang selengkapnya. Pemirsa, informasi kita awali di momen libur Lebaran. Polresta Malang Kota membuka penitipan kendaraan bermotor bagi para pemudik. Selain mencegah pencurian ramor, penitipan kendaraan ini juga tidak dipungut biaya. Salah satu lokasi penitipan kendaraan bermotor berada di Polsek Lowokwaru, Kota Malang ini dibuka sejak beberapa hari sebelum Lebaran. Penitipan kendaraan ini dibuka untuk memfasilitasi warga di sekitar Kecamatan Lowokwaru yang juga akan pulang ke kampung halaman. Kapolsek Lowokwaru Kompol Anang Tri menjelaskan bahwa di Kecamatan Lowokwaru terdapat 22 perguruan tinggi dan menjadi kawasan yang paling banyak dihuni oleh mahasiswa dari luar kota. Maka setiap hari raya atau musim mudik banyak dari mereka pulang ke kampung halaman. Dengan menitipkan kendaraan mereka di Polsek, masyarakat bisa mudik dengan tenang. Tak hanya sepeda motor, masyarakat juga bisa menitipkan kendaraan roda 4 di Polsek Lowokwaru. Namun kendaraan bermotor dititipkan diwajibkan memiliki bukti kepemilikan resmi seperti STNK resmi. Betul, tiap tahunnya memang kita menerima penitipan sepeda motor, mobil, atau barang-barang yang mudah digerakkan, terutama untuk kalangan mahasiswa, karena kita ini di Kota Malang basisnya mahasiswa. Jadi dari penduduk Kecamatan Lowokwaru yang 780.000 itu mahasiswanya sebanyak 330.000. Jadi 2 kali penduduk Lowokwaru sendiri. Jadi kita untuk mengantisipasi kos-kosan yang ditinggal pulang. Selain membuka penitipan kendaraan secara gratis selama momen mudik Lebaran, petugas Polsek juga akan lebih sering melakukan patroli di kawasan perumahan. Dari Malang, Jawa Timur, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, di saat jutaan masyarakat menantikan mudik dan berkumpul bersama keluarga di hari raya, ada sebagian orang yang justru harus menghabiskan Lebaran di jalan. Seperti yang dialami seorang sopir bus antar kota antar provinsi yang selama lebih dari 15 tahun tak pernah merayakan Lebaran bersama keluarganya demi mencari nafkah. Suasana terminal di jalur mudik menjelang Lebaran selalu dipenuhi aktivitas para pemudik yang ingin pulang ke kampung halaman. Namun di balik ramainya arus mudik ada sosok sopir bus yang justru harus tetap bekerja mengantar penumpang ke berbagai daerah. Mas Duki, seorang supir bus jurusan Jakarta menuju Tanjung Enim, Sumatera Selatan, mengaku sudah lebih dari 15 tahun menjalani pekerjaan ini. Selama itu pula ia jarang sekali merasakan mudik dan juga Lebaran bersama keluarganya di Jawa Tengah. Baginya momen Lebaran justru menjadi waktu paling sibuk untuk mencari nafkah. Ia harus menyisihkan rasa rindu demi memastikan keluarganya tetap tercukupi. Dalam satu perjalanan, Mas Duki bisa menghabiskan waktu hingga 16 hingga 20 jam di jalan. Untuk menjaga keselamatan, ia bekerja bersama 2 kru lain secara bergantian. Meski lelah dan juga penuh resiko, ada kepuasan tersendiri saat ia berhasil mengantar penumpang sampai tujuan dengan selamat. Namun di balik itu terselip rasa haru karena tak bisa berkumpul dengan keluarga di hari yang fitri. Ya, berlebarannya malah di jalan ya, yang ini. Kalau kepenginnya kalau ada rezeki mah pengen lebaran keluarga gitu ya, tapi ya katanya nggak bisa lah, momennya nggak pas kalau untuk berlebaran dengan keluarga, karena di satu sisi kami juga punya tanggung jawab keluarga gitu. Justru momen-momen saat seperti inilah yang kami tunggu-tunggu gitu, siapa tahu ada rezeki lebih gitu kan, untuk memenuhi kebutuhan orang rumah ya. Ya mungkin kalau dihitung umur ya lebih dari
15 tahunan lah. Bagi Mas Duki dan ribuan sopir lainnya, Lebaran bukan hanya tentang pulang kampung, tapi juga tentang pengorbanan demi keluarga. Di saat orang lain merayakan kebersamaan, mereka justru menjadi bagian penting yang mengantarkan kebersamaan itu terwujud. Di Jakarta, jurnalis Sipo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari PT ASDP Indonesia Ferry yang menyatakan bahwa puncak arus mudik Lebaran selama beberapa hari terakhir dinyatakan telah selesai, khususnya di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Pemirsa, namun meski telah selesai, PT ASDP Indonesia Ferry tetap melakukan kewaspadaan dan juga kesiagaan untuk terus melayani masyarakat yang masih ingin mudik di H-1 jelang Lebaran. Puncak arus mudik Lebaran yang terjadi pada tanggal 17, 18, dan 19 dinyatakan telah selesai, khususnya di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Dalam puncak arus mudik tersebut, sejumlah kantong parkir yang berada di Pelabuhan Merak terisi penuh, mengingat tingginya mobilitas masyarakat yang melakukan perjalanan mudik. Direktur Utama PT ASDP Indonesia, Ferry Heru Widodo, mengatakan pihaknya tetap akan melakukan kesiagaan untuk melayani pemudik di H-1 menjelang Lebaran. Selain itu, single tarif masih diberlakukan yang juga terhitung sejak 13 Maret lalu hingga 20 Maret dengan pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Nah, lalu kemudian karena pemerintah juga menetapkan bahwa Lebaran itu jatuh di hari Sabtu tanggal 21, maka kami juga terus tetap melakukan kewaspadaan, kesiagaan untuk terus melayani masyarakat yang ingin menyeberang, dan kami terus menempatkan para personil untuk nanti melayani masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin menyeberang dari Jawa menuju Sumatera. Ya, kita katakan untuk puncak arus mudik sudah selesai, namun demikian kita terus melakukan kewaspadaan. Nanti ada masyarakat yang malam ini masih ingin menyeberang menuju ke Sumatera. Dari Cilegon, Banten, Fahrizalda Fariskiano, Sipo TV melaporkan. Pemirsa, jalur laut di wilayah perbatasan Kalimantan Utara dipadati pemudik hingga mencapai puncaknya. Petugas kepolisian turun langsung untuk mengatur arus penumpang dan memberikan pemeriksaan kesehatan gratis di pelabuhan. Suasana di Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan, Kalimantan Utara sangat padat dengan ribuan pemudik yang menunggu keberangkatan. Mereka menuju berbagai daerah di Kalimantan Utara seperti Bulungan, Nunukan, dan Malinau. Sementara sebagian melanjutkan perjalanan ke Kalimantan Timur menggunakan speedboat. Kapolres Tarakan, AKBP Erwin S. Manik, menegaskan bahwa personel Polres dikerahkan untuk membantu para pemudik, terutama lansia dan anak-anak, hingga mereka naik ke kapal dengan aman. Serta siaga dalam pos mudik pengamanan di beberapa titik kepadatan. Demi menjaga keselamatan di tengah keramaian, beberapa anggota polisi wanita terlihat mendampingi anak-anak. Sementara kendaraan dinas kepolisian dipakai mengantar pemudik dari area drop zone ke terminal. Di sisi lain, pos pemeriksaan kesehatan gratis disediakan bagi para pemudik di area pelabuhan. Kami dari Polres Tarakan, Polda Kalimantan Utara, melaporkan untuk perkembangan arus mudik pada saat perayaan Lebaran Idul Fitri tahun 2026, khususnya di Kota Tarakan, yang dimana kota administratif Tarakan adalah kepulauan yang memang terdapat moda transportasi air dan udara. Terdapat peningkatan volume penumpang. Maka dari itu, kami dari Polres Tarakan juga memperkuat itu bersama instansi terkait dalam pengamanan kepada warga yang akan melakukan mudik dengan menggunakan moda transportasi, dan layanan-layanan kepolisian yang kami gelar. Kami mendirikan pos pengamanan untuk mengantisipasi tidak adanya gangguan Kamtimas. Tentunya kami juga menggelar layanan kesehatan gratis kepada warga masyarakat, dikarenakan untuk durasi perjalanan di perairan ini cukup memakan waktu 2-3 jam, sehingga perlu dipastikan untuk kondisi kesehatan para penumpang. Selain itu juga dari Brimob, Sat Brimob, dan juga Polres menggelar bantuan kendaraan bus untuk bisa membantu para warga dari halte menuju ke titik-titik pemberangkatan dari kapal. Arus mudik jalur laut di wilayah perbatasan Kalimantan Utara mencapai puncaknya pada Rabu siang, dan petugas terus memastikan mobilisasi penumpang tetap lancar dan aman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi pada Kamis 19 Maret 2026 malam, jalur arteri selatan Garut, Jawa Barat masih dipadati pemudik terutama yang melintas di jalur utama Limangan. Pemirsa, kepadatan juga terlihat di jalur Kodungora yang menjadi alternatif pemudik untuk hindari kemacetan di Limbangan.
Pantauan udara pada Kamis 19 Maret 2026 malam di arteri selatan Jawa Barat kawasan Kadungora Garut ini menunjukkan masih padatnya kendaraan pemudik yang melintas. Kepadatan bahkan terpantau sejak siang dan sore hari. Jalur Kadungora ini berbatasan langsung dengan kawasan Nagrek Bandung. Jalur ini mengarah ke kawasan Leles Tarogong yang selanjutnya menuju Tasikmalaya dan Jawa Tengah melalui Singaparna. Jalur Kadungora pun menjadi alternatif pilihan para pemudik saat kawasan Limbangan macet. Personel kepolisian dan instansi lain yang bertugas mengatur dengan mengarahkan pemudik masuk ke Jalan Soekarno-Hatta atau lingkar Kadungora. Meski padat, namun pada Kamis malam ini petugas belum memberlakukan sistem one way atau buka tutup satu arah karena laju kendaraan masih berputar. Betul, terpantau tadi untuk dari arah Jakarta sudah cukup deras dan di jalur Karawang sudah kontraflow, kemudian jalur Cipali Trans Jawa sudah diberlakukan one way. Artinya dari Jakarta sudah mulai banyak yang mengarah ke Trans Jawa maupun yang mengarah arteri jalur Tasik Ciamis. Sementara itu petugas menghimbau agar pemudik ekstra hati-hati saat lintasi jalur Kadungora hingga Tarogong ini. Mengingat di kawasan Leles dan Tarogong banyak pula lalu lalang kendaraan warga sekitar yang masih melakukan mudik lokal. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, datangnya Hari Raya Idul Fitri menjadi berkah tersendiri bagi pembuat ketupat di Desa Karangmangu, Kecamatan Kramat Mulia, Kuningan, Jawa Barat. Jelang Lebaran, pesanan ketupat meningkat drastis hingga 100% lebih. Pembuat ketupat di Desa Karangmangu, Kramat Mulia, Kuningan, Jawa Barat, kebanjiran pesanan jelang Hari Raya Idul Fitri. Setiap momen Lebaran, sejumlah warga Desa Karangmangu disibukkan membuat ketupat, sehingga desa ini disebut Kampung Ketupat. Datangnya Hari Raya Idul Fitri menjadi berkah tersendiri bagi perajin ketupat. Biasanya, membuat ketupat sehari hanya 700 saja. Namun di momen Lebaran kali ini bisa mencapai 7.000 ketupat. Sementara, untuk bahan baku beras juga naik. Dari biasanya 25 kilo, kini bisa mencapai hampir 2 kuintal beras. Seperti diketahui, ketupat menjadi salah satu makanan favorit saat Hari Raya Lebaran berkumpul bersama keluarga. Sementara untuk harga ketupat sendiri dijual Rp20.000 yang berisi 10 ikat ketupat. Banyaknya pesanan di hari Lebaran, para pembuat ketupat bisa meraup untung jutaan rupiah. Perajin ketupat, Ajay mengaku pesanan meningkat 2 kali lipat dan memang prosesnya lama juga. Ya, alhamdulillah meningkat drastis. Biasanya hari-hari biasa cuma 700, sekarang bisa mencapai 7.000. Cuma 7.000, ya. Naik 2 kali lipat berarti ya? Lebih dari 2 kali lipat. Lebih dari 2 kali lipat. Untuk pesanan sendiri dari mana sih, Dak? Dari mana-mana, hampir semua desa lah, daerah lingkungan, sampai ke Cilimus juga ada yang ke sini. Cilimus, daerah Sindang Barang, daerah Sukamukti juga ke sini. Ya, kalau prosesnya itu memang lama sih, dari proses pertama tuh kita ngodok itu ngerebus itu minimal tuh 5 jam. Warga Kampung Ketupat di Desa Karangmangu ini sudah turun-temurun dalam pembuatan ketupat. Sampai saat ini permintaan ketupat tidak pernah sepi, apalagi jelang Lebaran pesanan terus meningkat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Edward Ruspendi, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Kepala Korps Lalu Lintas Kakor-Lantas Polri Irjen Pol Suryo Nugroho yang menyampaikan kondisi arus lalu lintas pasca penerapan rekayasa one way nasional terpantau terkendali. Kakor-Lantas menyampaikan, hingga saat ini, sistem satu arah nasional masih diberlakukan untuk mengantisipasi tingginya volume kendaraan. Berdasarkan data pada Kamis 19 Maret 2026, jumlah kendaraan pada puncak arus mudik mencapai sekitar 270.000 kendaraan. Angka ini meningkat sekitar 4,26% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dengan catatan 258.000 kendaraan. Dalam proses tersebut, Irjen Pol Agus menuturkan bahwa Jalan Tol Layang Sheikh Muhammad bin Zaid atau MBZ sempat ditutup sementara selama kurang lebih 1,5 jam guna mendukung penerapan kontraflow. Setelah rekayasa selesai dilakukan, jalur tersebut kembali dibuka dan arus lalu lintas berlangsung lancar. Angka kecelakaan lalu lintas tercatat mengalami penurunan signifikan sebesar 2,8%. Sementara itu, angka fatalitas korban meninggal dunia turun signifikan hingga 40% dibandingkan tahun sebelumnya.
Saat ini kami berada di bawah MBZ di jalan tol, menyampaikan bahwa kondisi arus lalu lintas setelah kami lakukan one way nasional arus balik kemarin tanggal 18, sampai saat ini masih kami berlakukan one way nasional. Adapun kondisi daripada arus lalu lintas khususnya di jalan tol, tentunya juga kami melihat dampaknya ke arteri ya. Sampai saat ini jam ini cukup terkendali. Oleh sebab itu mekanisme daripada rekayasa lalu lintas dari kilometer 36 tadi sudah kita lakukan kontraflow satu lajur sampai 47. Setelah masih ada bangkitan lagi dari 47 kita perpanjang ke 48, itu 2 lajur. Dari 48 kami buat lagi kontraflow lajur 3 sampai ke 70. Sampai 70 tentunya nanti arah ke Transjawa alhamdulillah lancar karena sudah kita lakukan one way nasional. Itu kondisi yang terupdate. MBZ tadi kita tutup hampir 1,5 jam karena langkah-langkah daripada kontraflow sudah selesai. Tentunya kita buka lagi dan alhamdulillah sekarang lancar ya. Dan kami mengharapkan untuk rekan-rekan pemudik agar memang harus hati-hati, harus sabar. Puncak arus sudah kita lalui, tinggal sekian persen nanti kita tunggu untuk kita amankan. Korlantas Polri mengimbau dan mengharapkan untuk para pemudik untuk berhati-hati, harus bersabar, dan untuk mengikuti arahan petugas di lapangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, lonjakan penumpang terjadi di stasiun kereta api Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat pada Kamis pagi. Tercatat 5.000 lebih penumpang akan diberangkatkan menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur jelang Hari Raya Lebaran. Kepadatan penumpang mulai terjadi di stasiun Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat pada Kamis pagi. Ribuan penumpang memadati stasiun dengan membawa tas dan koper. Pada momen jelang Lebaran ini, stasiun Kiara Condong akan memberangkatkan lebih dari 5.000 pemudik dengan tujuan daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berdasarkan data dari Humas Daob 2 Bandung, stasiun Kiara Condong sudah memberangkatkan 36.000 penumpang ke berbagai kabupaten kota di Jateng dan Jatim. Sementara itu, total penjualan tiket di Daob 2 Bandung sudah mencapai 289.000 tiket. Ini dari Bandung mau ke Jogja. Tujuannya apa, Pak? Lempuyangan. Lempuyangan. Mudik atau apa, Pak? Mudik ini sengaja. Nah, Pak, kenapa sih memilih hari ini, Pak, untuk mudik, Pak? Hari pertama libur, kemarin masih masuk kerja. Oke. Kemarin dapat tiket susah nggak sih, Pak? Lumayan. Keluar jam 12 malam, dapat jam 2:30. Kenapa memilih kereta api, Pak, buat mudik, Pak? Nyaman, yang pertama, yang kedua, waktu, tepat waktu, on time, paling molor-molor 2 menit lah. Kenapa Bu memilih hari ini untuk mudik, Bu? Ya, karena dapat tiketnya hari ini. Kemarin dapat tiket susah nggak sih, Bu? Oh, susah. Susahnya kenapa, Bu? Ya harus cepet-cepet. Cepet-cepet. Rencana berapa lama di sana, Bu? 2 hari. Sama siapa aja mudiknya, Bu? Sama anak. Sama anak. Sama suami. Ibu, kenapa sih memilih kereta api buat mudik, Bu? Ya karena nyaman aja di ini sama anak kecil mah. Diperkirakan puncak arus mudik di stasiun Kiara Condong, Bandung sudah terjadi mengingat tiket kelas ekonomi sudah habis terjual pada masa arus mudik tahun ini. Dari Bandung, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jemaah Majelis Al-Abrar Indonesia di Kota Bekasi, Jawa Barat menggelar sholat Idul Fitri lebih awal pada Kamis pagi. Sholat Idul Fitri resmi digelar sebagai penanda berakhirnya ibadah puasa Ramadan selama 30 hari yang dimulai pada 17 Februari 2026 melalui metode hisab dan juga dikonfirmasi melalui ruqyah. Jemaah Masjid Al-Abrar Indonesia menggelar sholat Idul Fitri lebih awal di Jalan Pulau Permatasari, Kelurahan Pekayun, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi pada Kamis pagi. Sholat Idul Fitri digelar sebagai penanda berakhirnya ibadah puasa Ramadan. Majelis Al-Abrar sebelumnya telah menetapkan Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada Kamis 19 Maret 2026. Ketetapan tersebut lebih awal dibandingkan jadwal pemerintah yang menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah pada 21 Maret 2026 secara nasional. Pimpinan Majelis Al-Abrar Indonesia Habib Rais Rijali
menjelaskan dalam penentuan awal puasa dilakukan dengan metode hisab yang kemudian dikonfirmasi melalui ruqyah. Berdasarkan perhitungan tersebut, pihaknya telah memulai puasa sejak 17 Februari 2026, sehingga setelah genap 30 hari pada 19 Maret telah memasuki 1 Syawal. Dalam perhitungan bulan ini kan ada yang disebut dengan hisab, ada yang disebut dengan ru'yat, yaitu melihat bulan di akhir daripada bulan Sa'ban dan di akhir daripada bulan Ramadan. Nah, kami memakai hisab tapi juga mencocokkan kepada ru'yat. Jadi kami berpuasa pada pada 17 Februari kemarin, sehingga pada hari ini kami 30 hari menurut kami dalam hitungan hisab sudah masuk di Syawal pada hari ini. Maka kami semalam bertakbir dan sekarang adalah kami Idul Fitri. Kami sholat Id di sini sudah 3 kali berturut-turut. Kemudian ini lebih kurang mungkin hampir 100. Ya. Tapi di seluruh Indonesia kami punya cabang lebih kurang 26 cabang di seluruh Indonesia, termasuk di Malaysia, Singapura, Kelantan, semua merayakan pada hari yang sama. Selain rangkaian ibadah dan juga bermanfaat, Majelis Al-Abrar juga dijadwalkan menggelar kegiatan open house pada 20 Maret 2026 yang berlangsung mulai pukul 10 hingga pukul 4 sore untuk silaturahmi bagi masyarakat. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan warga Muhammadiyah melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan Hankam, Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pelaksanaan sholat Idul Fitri tersebut mengikuti ketetapan pimpinan pusat Muhammadiyah yang menetapkan 1 Syawal berdasarkan metode hisab hakiki wujudul hilal. Ratusan warga Muhammadiyah Jakarta Selatan melaksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah di lapangan Hankam Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pelaksanaan sholat Idul Fitri tersebut mengikuti ketepatan pimpinan pusat Muhammadiyah yang menetapkan 1 Syawal berdasarkan metode hisab hakiki wujudul hilal. Sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat, jemaah mulai memadati area pelaksanaan ibadah untuk mengikuti sholat Id yang juga dimulai pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Suasana khusyuk terlihat sejak awal pelaksanaan dengan jemaah memenuhi area lapangan. Sholat dan khotbah Id dipimpin Ustaz Saiful Rahim. Dalam khotbahnya menyampaikan jemaah diajak menjadikan Idul Fitri sebagai momentum memperkuat ketakwaan, mempererat persaudaraan, serta menjaga semangat kebersamaan di tengah kehidupan bermasyarakat. Menurut khotib bahwa Idul Fitri ini menjadi bagian dari semangat juang saudara-saudara kita di Palestina, di Iran untuk menyambut kemenangan dan teruslah berjuang. Mari kita sempurnakan ibadah puasa kita dengan semangat baru, dengan jihad baru untuk terus melanjutkan perjuangan ibadah Ramadan menjadi pribadi-pribadi yang baru. Sukses selalu, bahwa tahun ini adalah tahun yang memberikan kepada kita suasana tidak hanya kebatinan kita dengan saudara-saudara kita, kebatinan yang terus mendoakan bahwa Idul Fitri ini menjadi bagian dari semangat juang mereka, saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di Iran, untuk menyambut kemenangan. Dan teruslah berjuang, semoga Allah memberkahi kita semuanya. Pelaksanaan sholat berlangsung tertib dan juga lancar hingga selesai. Jemaah saling bersalaman setelah rangkaian ibadah berakhir. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, selain jemaah Muhammadiyah, sejumlah masyarakat di Kabupaten Lebak, Banten juga turut melaksanakan sholat Idul Fitri pada hari Jumat kemarin. Dan salah satunya terlihat di Kampung Bojong, Desa Cikulur. Ratusan warga telah memadati lapangan dan masjid sejak pagi kemarin untuk merayakan kemenangan usai menjalani ibadah puasa 1 bulan penuh. Suasana khusyuk mewarnai pelaksanaan sholat Idul Fitri ratusan warga di Kampung Bojong, Desa Cikulur, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak pada Jumat pagi. Pelaksanaan sholat Id ini menjadi pertanda berakhirnya bulan suci Ramadan bagi warga setempat. Penentuan 1 Syawal di wilayah ini berdasarkan metode hisab yang kemudian dikonfirmasi melalui pengamatan ruqyah. Meski terdapat perbedaan waktu penetapan hari raya dengan pemerintah, warga mengaku hal tersebut bukanlah masalah. Mereka berharap perbedaan ini tidak menjadi bahan perdebatan, melainkan saling menghormati antar sesama umat muslim. Hari ini hari Jumat tanggal 20 tahun 2026 ini, sesungguhnya hari Jumat ini momen alam menurut perhitungan bulan Islam itu tepat tanggal 20 ini bertepatan dengan 1 Syawal. Artinya maka umat muslim seluruh dunia itu wajib melaksanakan sholat Idul Fitri pada hari ini. Karena sudah jelas tertera, terlihat tanggal 1 Syawal ini
di tanggal 20 hari Jumat tahun 2026. Secara tradisi di Kampung Bojong ini, RT 08 RW 02 Desa Cikulur, kita ngikutin sesepuh kita, Kiai Haji Jamaluddin, agar perbedaan ini jangan dijadikan suatu perdebatan. Usai melaksanakan sholat Id, warga kemudian melanjutkan dengan tradisi ramah tamah dan saling memaafkan sebagai bentuk sukacita di hari kemenangan. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak kemana-mana karena usai jeda berikut ini kami akan hadir kembali dengan sejumlah dan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Om Swastiastu Semoton, bagi Anda yang berada di Bali, khususnya di Bukit Bakung, kini Anda dapat menikmati siaran Sinpo TV di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital atau set-top box Anda untuk memastikan tidak melewati program-program terbaik di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Petang dan masih bersama saya Deo Manik. Pemirsa, Wakil Menteri Pertanian pastikan pasokan sembako jelang Nyepi dan Idul Fitri cukup. Pemerintah juga menjaga harga tetap terkendali agar masyarakat aman beribadah. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memastikan pasokan sembako jelang Nyepi dan Idul Fitri 2026 cukup dan harga tetap terkendali. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu 18 Maret terkait dengan kesiapan pangan strategis seperti beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging, telur, gula, dan minyak goreng. Menurut Sudaryono, cadangan beras di gudang Bulog saat ini mencapai 4,9 juta ton dengan proyeksi total pasokan nasional bisa mencapai 28 juta ton. Cukup untuk ketahanan pangan sekitar 11 bulan ke depan. Komoditas lain seperti jagung, cabai, gula, telur, dan ayam juga tercukupi dan diperkirakan aman hingga Mei 2026. Saya sampaikan bahwa seluruh komoditas strategis beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, daging ayam, daging sapi atau daging kerbau, telur, gula, dan minyak goreng menghadapi Idul Fitri 1447 Hijriah sebentar lagi ini kami sampaikan dalam kondisi aman. Jadi kondisi pangan kita sangat kuat, ya sangat kuat. Tapi bukan berarti pemahamannya kalau sampai Mei, begitu Mei habis, bukan. Tapi artinya ini kan sampai Mei tahan, tapi kan ada panen dikonsumsi, ada produksi dikonsumsi, dan seterusnya. Jadi kalau insya Allah kondisi dari sisi produksi kita cukup. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwo Edi menegaskan pemerintah terus memantau ketersediaan pangan dan menjaga harga tetap stabil agar masyarakat dapat menjalani Ramadan dan Idul Fitri dengan tenang tanpa kekhawatiran terhadap kebutuhan bahan pokok. Pemerintah terus memastikan ketersediaan pangan serta menjaga harga tetap stabil agar masyarakat dapat beribadah dengan tenang tanpa kekhawatiran terhadap kebutuhan bahan pokok. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah siapkan infrastruktur jalan dan posko tanggap darurat untuk mudik Lebaran lancar. Langkah ini bertujuan untuk memastikan perjalanan pemudik aman dan nyaman. Lebaran 2026, pemerintah meningkatkan kesiapan infrastruktur untuk memastikan arus mudik dan balik berjalan lancar. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Ida Nurfarida menyampaikan berbagai strategi untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pemudik di seluruh jalan nasional dan tol. Kementerian Pekerjaan Umum menyiagakan posko tanggap darurat di titik rawan banjir, longsor, dan kemacetan, serta menghentikan sementara pekerjaan konstruksi selama H-10 hingga H+10 Lebaran. Sebanyak 102.389 titik lubang jalan nasional telah diperbaiki, dan tim siap menanggulangi kerusakan baru selama mudik berlangsung. Untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran, Kementerian PU menerapkan strategi dan kebijakan. Strategi dan kebijakannya adalah memastikan seluruh jalan nasional dalam kondisi mantap. Menyediakan juga posko dan tim tanggap darurat, yang mana tim tanggap darurat ini akan mengidentifikasi lokasi-lokasi rawan longsor, banjir, titik kemacetan, dan juga kami juga menyiapkan research area unit
lengkap dengan tim pendukung, dan ini juga ada tiket Pak, jadi 24 jam ada di lokasi posko, dan terus kita juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Korlantas, BMKG dan KLAI supaya menjamin kelancaran lalu lintas. Untuk pekerjaan konstruksi di lokasi pemanfaatan badan jalan ini sudah dihentikan sejak H-10 dan sampai dengan H+10 setelah Lebaran. Pada jaringan jalan nasional telah ditangani sebanyak 102.389 titik lubang. Ini terus bertambah dan kita siap di lokasi untuk sewaktu-waktu apabila ada lubang baru pada periode mudik Lebaran. Selain itu, pengelola jalan tol seperti Astra Infra meningkatkan layanan operasional mulai dari kesiapan petugas, armada, hingga fasilitas rest area. Dengan koordinasi antara Kementerian PU dan pengelola tol, pemerintah menargetkan arus mudik dan balik lebaran tahun ini dapat berlangsung aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari tingkat keterisian kamar hotel di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat mengalami peningkatan seiring dengan libur Lebaran 2026. Pemirsa, untuk memberikan pelayanan yang terbaik, sejumlah hotel mempersiapkan fasilitas dan paket libur Lebaran bagi kepada wisatawan. Pada liburan Idul Fitri 1447 Hijriah, lonjakan okupansi hotel di kawasan objek wisata favorit alami peningkatan. Salah satunya di Hotel Royal Safari Garden di kawasan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari 106 jumlah kamar yang tersedia, lebih dari separuhnya telah dipesan. Pengelola hotel optimis, tingkat hunian kamar mulai terjadi pada 20 Maret hingga 21 Maret 2026. Prediksi tersebut seiring dengan meningkatnya mobilitas wisatawan di kawasan Puncak. Bulan sebelumnya masih nggak kelihatan masih sepi gitu ya, belum kelihatan ada bookingan, reservasi kamar. Nah, udah mulai nih Pak, udah mulai banyak yang booking untuk Lebaran. Kita punya paket soalnya, ada Lebaran package, jadi dia sudah termasuk makan malam, termasuk ada acara juga, ada fire dance, ada special animal show, ada Arabian dance, ada door prize juga. Terus pokoknya acara-acara yang menarik, ada parade satwa juga, ada cooking class. Jadi acara-acaranya menarik buat menghibur semua tamu-tamu yang liburan di bulan Lebaran gitu tuh. Sampai acaranya itu tiap hari Pak, sampai dengan tanggal 28 Maret. Mereka bisa nyaman tinggal di Royal Safari Garden karena kita juga ada laundry di sini. Jadi bisa nyuci di sini. Restoran juga banyak, bisa makan di sini. Wahana bermain, interaksi dengan satwa, animal show, pokoknya semuanya. Tamu-tamu yang berkunjung selama liburan Ramadan itu kita kasih banyak aktivitas dan hiburan. Guna memberikan layanan terbaik dan kemudahan selama masa liburan Lebaran 2026, pihak hotel menyediakan fasilitas berupa hiburan wahana bermain dan interaksi dengan satwa, serta resto paket liburan Lebaran bagi para tamu hotel. Dari Bogor, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, momen Lebaran menjadi waktu yang tepat untuk berkumpul keluarga sekaligus juga menikmati liburan yang nyaman. Hotel Pesona Enasa Merak ini menghadirkan promo spesial yang bertajuk Pesona Mudik Ceria dengan berbagai penawaran menarik. Halo pemirsa Sinpo TV, tak terasa Lebaran kian semakin dekat, di mana momen Lebaran biasanya masyarakat menghabiskan waktu berlibur bersama keluarga tercinta dan pulang ke kampung halaman berkumpul bersama sanak saudara. Kali ini saya akan merekomendasikan untuk pemirsa Sinpo TV yang menghabiskan waktu berlibur khususnya di kota Cilegon, Banten, yaitu Pesona Enasa Merak Hotel yang dapat memanjakan Anda dengan kenyamanan dan aman untuk Anda. Dan berbagai fasilitas juga turut disediakan bagi para pemudik ataupun para wisatawan. Dan dengan harga yang terjangkau, para pemudik maupun wisatawan dapat langsung merasakan sensasi dan berbagai fasilitas yang ada di Pesona Enasa Merak Hotel. Dan tanpa berlama-lama, saya akan mencoba melihat secara langsung fasilitas apa saja yang disediakan dari Hotel Enasa Merak. Langsung saja, let's go!
Hotel Pesona Enasa Merak menawarkan berbagai tipe kamar yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan tamu. Mulai dari superior room dengan harga ekonomis di kisaran 200 ribuan hingga deluxe, eksekutif, suite, dan grand suite yang memberikan kenyamanan ekstra selama menginap di momen spesial Lebaran. Jadi untuk di Hotel Pesona Enasa Merak ini ada beberapa tipe kamar. Jadi yang paling murah di sini untuk tipe kamar superior room, yaitu dengan harga yang 200 ribuan, dan untuk yang selanjutnya untuk tipe kamar deluxe room, ada juga untuk tipe kamar deluxe twin yang menggunakan twin bed. Di situ ada tipe executive room, tipe suite room, dan yang paling mahal ada di tipe grand suite room-nya, Mas. Untuk menunjang kenyamanan tamu, hotel ini dilengkapi dengan fasilitas unggulan seperti layanan resepsionis 24 jam, restoran dengan menu khas Jawa Sunda, serta kolam renang yang dapat dinikmati oleh dewasa maupun anak-anak, hingga layanan cuci mobil gratis setiap pagi bagi tamu yang membawa kendaraan. Untuk yang pertama tentunya ada resepsionis 24 jam. Jadi tamu bisa check-in di waktu kapan saja bisa. Terus untuk yang kedua ada restoran yang menyediakan untuk khas makanan Jawa Sunda, kami disediakan di sini, Pak. Ada juga untuk kolam renang yang bisa digunakan untuk tamu dewasa maupun anak-anak, karena banyak juga kan untuk tamu anak-anak itu suka pada berenang. Terus ada fasilitas lain juga untuk cuci mobil gratis setiap paginya. Jadi kalau ada tamu yang menggunakan kendaraan mobil, ya otomatis di pagi harinya itu akan dicuci, Pak. Tak hanya menawarkan kenyamanan menginap, hotel ini juga memiliki lokasi strategis yang memudahkan tamu menjangkau berbagai destinasi menarik di kawasan Merak, Cilegon, Banten. Mulai dari wisata alam seperti Pulau Merak Kecil dan Pulau Merak Besar, serta wisata religi Makam Syekh Jamaluddin. Untuk akses terdekat bagi wisatawan di sini, untuk yang pertama itu ada di Pulau Merak Kecil. Pulau Merak Kecil itu lokasinya tidak jauh dari sini, hanya butuh kurang lebih 5 menit aja perjalanan. Habis itu ada di Pulau Merak Besarnya juga kurang lebih sekitar 10 menit. Dan yang terakhir itu ada tempat ziarah makam dari Syekh Jamaluddin, yaitu ada di Merak, tidak jauh juga, kira-kira hanya sekitar 15 menit aja, Pak. Selama momen Lebaran, Hotel Pesona Enasa Merak memberikan diskon sebesar 20% yang bertajuk Pesona Mudik Ceria bagi pemudik ataupun wisatawan. Promo untuk Lebaran, baik. Jadi untuk Lebaran kali ini kami khusus memberikan promo, Pak, ya. Jadi tema di promo kali ini Pesona Mudik Ceria. Nah, Pesona Mudik Ceria ini kami berikan kepada khususnya untuk tamu-tamu yang mudik, entah itu dari Jakarta ataupun ke Lampung, atau ke Lampung ataupun ke arah Jawa. Nah, itu kami berikan khusus diskon 20%, Pak. Jadi selama mudik kali ini kami antusias sekali kepada para pemudik, ya, supaya para pemudik bisa ceria, aman, dan sampai di rumah dengan bahagia, gitu, Pak. Dan itu dia pemirsa, berbagai fasilitas yang disediakan untuk para tamu dengan harga yang terjangkau, khususnya di Pesona Enasa Merak Hotel, di mana seperti ada swimming pool hingga juga ada pencucian mobil gratis, di mana para tamu juga nantinya ketika meninggalkan kamar ini kondisi mobil sudah dalam keadaan bersih. Selain itu juga di momen Lebaran 2026 ini
ada potongan diskon sebesar 20%. Saya Muhammad Farizal dan juru kameramen Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan kabar baik bagi masyarakat menjelang libur Lebaran. Melalui program khusus, masyarakat bisa menikmati diskon pajak kendaraan serta kemudahan pembayaran secara digital. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan diskon sebesar 10% untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor selama periode libur Lebaran. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pembayaran pajak kini semakin mudah karena dapat dilakukan melalui berbagai platform digital seperti aplikasi Sapa Warga dan juga Signal. Para pembayar pajak kendaraan bermotor, selama libur Lebaran ini, kita tetap buka dengan pajaknya di diskon 10%, baik roda 4 maupun roda 2. Silakan diakses di kanal e-Samsat melalui aplikasi Sambara di Sapa Warga atau bisa melalui aplikasi Signal, ya kan? Aplikasi Signal Samsat Digital Nasional. Ayo, daripada uangnya habis dipakai Lebaran, lebih baik lumayan tuh bayarin pajak 10% diskonnya. Masyarakat juga dapat memanfaatkan kios Samsat dan juga perangkat salira yang tersedia di Samsat Induk. Petugas pun disiagakan untuk membantu serta memandu masyarakat dalam menggunakan layanan tersebut. Dengan adanya program ini diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan momentum libur Lebaran untuk menyelesaikan kewajiban pajak dengan lebih mudah dan praktis. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, LRT Jabodebek akan menerapkan tarif khusus Rp1 pada hari pertama dan kedua Lebaran 2026. Kebijakan ini diberikan untuk mendukung perjalanan masyarakat selama momen Lebaran. PT Kereta Api Indonesia menetapkan tarif khusus Rp1 untuk layanan LRT Jabodebek pada hari pertama dan kedua Lebaran 2026. Kebijakan ini ditujukan untuk mempermudah mobilitas masyarakat selama Lebaran, baik untuk silaturahmi maupun aktivitas liburan. Selama periode Lebaran, KAI mengoperasikan 270 perjalanan LRT Jabodebek per hari. Penambahan petugas, pengaturan alur pengguna, dan juga optimalisasi sistem tiket dilakukan untuk memastikan layanan tetap lancar, aman, dan nyaman. Manajer Public Relation LRT Jabodebek, Raditya Mardika, mengatakan tarif Rp1 merupakan upaya menghadirkan transportasi publik yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat. PT Kereta Api Indonesia Persero menetapkan tarif khusus sebesar Rp1 untuk layanan LRT Jabodebek pada H1 dan H2 Lebaran 2026 sesuai dengan ketetapan pemerintah. Kebijakan ini dihadirkan untuk mempermudah mobilitas masyarakat selama periode Lebaran, baik untuk kebutuhan silaturahmi maupun aktivitas liburan dengan memanfaatkan transportasi publik yang selamat, aman, nyaman, dan terintegrasi. Pada periode tersebut, KAI mengoperasikan sebanyak 270 perjalanan setiap harinya untuk mendukung kelancaran perjalanan masyarakat selama Lebaran. Dari segi kesiapan layanan, LRT Jabodebek melakukan penguatan di stasiun dan kereta, termasuk penambahan petugas, pengaturan alur penumpang, serta optimalisasi tiketing untuk memastikan perjalanan tetap lancar. Selain itu, kesiapan operasional juga didukung oleh adanya personel layanan dan pengamanan di seluruh titik stasiun untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna selama masa periode mudik Lebaran. LRT Jabodebek diharapkan mendukung perjalanan masyarakat selama Lebaran di kawasan perkotaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri, Kodam Iskandar Muda merampungkan pembangunan jembatan Bailey di Kabupaten Aceh Timur. Jembatan ini dibangun untuk memulihkan akses warga pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor. Kodam Iskandar Muda merampungkan pembangunan jembatan Bailey di Desa Bukit Bata, Kecamatan Pantai Bidari, Kabupaten Aceh Timur. Pembangunan jembatan ini merupakan respon cepat TNI dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor pada November 2025 lalu yang sempat memutus akses antar wilayah. Jembatan Bailey sepanjang 30 meter ini dibangun oleh personel gabungan dari Zidam Iskandar Muda, Yonif TP 853 Bawar Rejepur, serta Kodim 0104 Aceh Timur. Proses pembangunan dilakukan secara terpadu dengan dukungan material dari Kementerian Pertahanan hingga akhirnya jembatan berhasil rampung dan siap digunakan masyarakat. Meski pembangunan dilaksanakan di bulan Ramadan, prajurit tetap bekerja siang dan malam demi memastikan jembatan dapat difungsikan menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Kehadiran jembatan ini diharapkan dapat memulihkan konektivitas antar wilayah yang sebelumnya terputus sekaligus memperlancar mobilitas warga. Tidak hanya itu, jembatan ini juga menjadi penopang penting bagi aktivitas ekonomi masyarakat, terutama dalam distribusi hasil pertanian dan kebutuhan pokok. Warga setempat menyambut baik kehadiran jembatan ini karena kini akses menuju desa tetangga maupun pusat kecamatan menjadi lebih mudah, cepat, dan aman. Pembangunan jembatan Bailey ini menjadi bukti nyata komitmen TNI Angkatan Darat dalam membantu kesulitan rakyat serta memperkuat kemanggulangan TNI dengan masyarakat. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, tim patroli gabungan Korps TNI Papua bersama pemerintah daerah berhasil mengevakuasi 21 warga pengungsi di distrik Aifa Timur Jauh, Kabupaten Maibirat, Papua Barat Daya. Evakuasi dilakukan untuk menjamin keselamatan warga yang sebelumnya bertahan di wilayah hutan akibat gangguan keamanan. Sebanyak 21 warga pengungsi berhasil dievakuasi secara aman oleh tim patroli gabungan Korps TNI Papua bersama pemerintah daerah. Proses evakuasi dilaksanakan di Dusun Topo, Kampung Ainesra, Distrik Aifa Timur Jauh, Kabupaten Maibirat. Tim gabungan bergerak menuju lokasi penjemputan untuk menjangkau para pengungsi yang selama ini bertahan di hutan perbatasan antara Kabupaten Maibirat dan Teluk Bintuni. Usai tiba di titik penjemputan, para pengungsi langsung dievakuasi menuju pos komando taktis Korps TNI Papua untuk menjalani pemeriksaan kesehatan serta pendataan identitas dan memastikan kondisi serta kebutuhan mereka. Dalam keterangan tertulis, Kepala Penerangan Korps TNI Papua, Letkol Infantri Wiria menyampaikan, saat ini para pengungsi telah ditempatkan sementara di wilayah distrik Aifa dan menunggu proses koordinasi lebih lanjut. Wiria menyatakan bahwa Korps TNI Papua akan terus berkoordinasi untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar serta proses pemulangan warga dapat berjalan dengan aman dan tertib. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Sementara itu, pemirsa, suasana Ramadan di Kapanewon Ngawen, Gunung Kidul terlihat berbeda. Ribuan warga dari berbagai latar belakang memadati jalan untuk menyaksikan pawai ogoh-ogoh jelang Nyepi. Suasana berbeda terlihat di Kapanewon Ngawen pada Rabu petang 18 Maret 2026. Ribuan warga memadati pertigaan Kali Lunyu untuk menyaksikan pegelaran ogoh-ogoh menyambut Hari Raya Nyepi. Meski bertepatan dengan bulan Ramadan, antusiasme warga tak surut. Masyarakat dari berbagai latar belakang tampak memadati sepanjang jalan, menanti kemeriahan pawai yang jarang terjadi bersamaan seperti ini. 4 ogoh-ogoh dari 2 pura di Kapanewon Ngawen tampil memukau dan juga menghipnotis penonton. Dengan musik serta atraksi seni dari para pemuda Hindu menjadi daya tarik tersendiri. Dari Pura Bakti Widi, 2 ogoh-ogoh menjadi pusat perhatian. Saat berwujud manusia berkepala babi melambangkan sifat rakus dan juga angkara murka dalam diri manusia. Sedangkan sosok Dewi bertangan 4 melambangkan kekuatan keseimbangan dan juga kebajikan yang mengendalikan kegelapan. Di pertigaan Kali Unyu, ogoh-ogoh ini dipertunjukkan dengan tarian yang dinamis. Gerakannya menggambarkan pertarungan antara kebaikan dan juga keburukan. Saat para penari memainkan peran, sorak-sorai penonton pun pecah menambah hidup suasana malam itu. Usai penampilan dari Pura Bakti Widi, rombongan dari Pura Podowenang tak kalah memukau. 2 ogoh-ogoh berukuran besar diusung dan juga digerakkan dengan penuh energi. Gerakan berjingkrak, putaran cepat hingga goyangan yang kompak membuat penonton terpesona dan juga terus mengikuti setiap pergerakannya. Namun ada pemandangan menarik di balik kemeriahan ini. Iringan musik tak hanya datang dari umat Hindu, namun juga dibantu oleh warga Muslim. 2 jenis pemusik berpadu dalam satu irama menciptakan harmoni yang juga jarang terlihat. Menurut Joko Waluyo, Wakil Ketua Peringatan Nyepi 2026, perayaan tahun ini memang berbeda. Karena berdekatan dengan Hari Raya Idul Fitri sehingga diperlukan toleransi yang lebih kuat antar umat beragama. Seperti yang sudah terjadi seperti ini, kita merayakan pengerupukan ogoh-ogoh, umat muslim membantu tentang pengamanannya, tentang dokumentasi, kemudian tadi ada yang pengerawat juga dari teman-teman dari muslim seperti itu. Contohnya seperti ketika umat muslim ketika latihan-latihan itu bersama dengan terawih. Kami ya berkomunikasi menghargai umat-umat yang muslim untuk terawih dulu dan kita untuk latihan penampilan tersebut kita setelah latihannya itu setelah terawih di agama muslim tersebut. Para remaja masjid tak hanya menjadi penabuh musik namun juga turut membantu mengatur keamanan jalan
Mereka mengarahkan penonton menjaga ketertiban hingga memastikan acara berlangsung aman dan lancar. Bahkan saat malam takbir nantinya, para remaja masjid tetap akan melaksanakan takbir, namun tanpa pengeras suara dan juga tanpa berkeliling kampung sebagai bentuk penghormatan terhadap umat Hindu yang menjalankan Nyepi. Tak hanya itu, mereka juga berencana ikut berjaga di lokasi umat Hindu saat Nyepi berlangsung, sebagai wujud solidaritas dan juga kepedulian antar umat beragama. Semangat gotong royong dan juga saling menghormati ini menjadi gambar nyata kehidupan bermasyarakat yang rukun di Ngawen. Tentunya kami sebagai anggota Remas sangat mensupport, tentunya sangat disukai di kalangan masyarakat, dan kami sebagai anggota Muslim membantu mensupport kegiatan umat Hindu. Seperti contohnya, seperti membantu pengawalan jalan, terus seperti membantu sebagian anggota Remas ada yang ikut membantu gamelan di sini, sangat satu sama lain sangat mendukung dan sangat toleransi. Bahkan besok itu di kegiatan takbir keliling, umat Islam di Dusun Bendo tidak menyalakan sound system di area Bendo sampai Kaliwaru untuk menghargai umat Hindu yang sedang nyepi. Dari Gunung Kidul, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 mengubah wajah Pulau Dewata layaknya kota tanpa penghuni. Selama 24 jam ke depan, hanya keheningan dan juga suasana lengang yang hadir di Pulau Dewata. Untuk menjaga kelancaran Hari Raya Nyepi, hadir pecalang atau pengamanan adat Bali yang tegas namun tetap humanis dalam menjaga keamanan di wilayahnya. Suasana hening hadir di Pulau Dewata seiring dengan pelaksanaan Hari Raya Nyepi. Di Kota Denpasar, Bali, sejak Kamis pagi hari, seluruh aktivitas warga berhenti total selama 24 jam mendatang. Kondisi lengang tampak di seluruh sudut kota, tidak terkecuali di ruas Jalan Kartini, Banjar Wangaya, Kaja yang juga terletak tepat di jantung Kota Denpasar. Tak ada aktivitas apapun yang terlihat, umat Hindu memilih tetap tinggal di rumah masing-masing untuk khusyuk, melaksanakan tapa berata penyepian, yakni 4 pantangan yang juga wajib dilaksanakan sebagai bagian dari perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Caka 1948, yaitu amati karya atau tidak berkegiatan, amati geni atau tidak menyalakan lampu atau api, amati lelungaan atau tidak berpergian, serta amati lelanguan atau tidak bersenang-senang. Agar wilayah Banjar Wangaya Kaja tetap kondusif selama perayaan Nyepi, belasan pecalang atau pengamanan adat Bali berjaga di setiap perbatasan Banjar. Dengan dilengkapi alat komunikasi HT, sejumlah pecalang juga keliling berpatroli dengan berjalan kaki untuk memastikan tidak ada tindakan kejahatan selama 24 jam pelaksanaan catur berata penyepian. Pada perayaan Hari Raya Nyepi, peran pecalang bahkan melampaui sekadar fungsi pengamanan fisik. Pecalang bukan sekadar tenaga pengamanan adat, tapi sekaligus representasi dari nilai-nilai luhur adat yang berfungsi menjaga kesucian pelaksanaan Nyepi. Pecalang yang saya libatkan itu 14 orang. Saya bagi 2 shift. Shift pagi dari jam 6 pagi sampai jam 1. Shift siang dari jam 1 sampai jam 6 sore. Nah, mengingat kami juga berdampingan dengan rumah sakit, ya, kami juga ada kerjasama dengan rumah sakit. Seandainya rumah sakit itu ada operasi yang mendadak, dia membutuhkan untuk ambil dokter keluar, kami dari pecalang kami yang kawal ambulan dari sini. Demikian. Nah, karena berata penyepian ini kan catur berata penyepian, ya, amati geni, tidak boleh menyalakan lampu atau listrik, amati karya, tidak boleh kita bekerja, melakukan kegiatan atau aktivitas, amati lelungan, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh, ya, kita batasi keluar rumah. Yang terakhir adalah amati lelanguan, tidak boleh mengadakan suatu hiburan-hiburan, karena dalam rangka Hari Raya Nyepi ini biar betul-betul terti Bali jagat kita. Di sisi lain, perayaan Nyepi di Bali sekaligus momentum istirahat total bagi alam dan juga manusia dengan memberikan jeda 24 jam dari aktivitas produktif melalui catur berata penyepian. Tradisi ini juga berperan mengurangi polusi secara signifikan, menyeimbangkan energi bumi, serta wujud nyata penghormatan manusia terhadap alam.
Dari Bali, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pastikan Anda terus bersama kami karena usai jeda berikut ini kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Penyapa Indonesia Petang. Kami hadir menyapa malam Anda dengan sajian yang menarik dan ulasan yang mendalam sepanjang hari. Akhiri aktivitas Anda dengan berbagai perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Disajikan secara lugas dan berkualitas sebagai refleksi perjalanan hari Anda. Sepanjang hari, berbagai informasi penting nasional dan mancanegara terus bergerak dan berkembang. Kami merangkum untuk Anda sebagai ikhtisar akhir hari dalam Menyapa Indonesia Malam setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Petang. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Megawati Soekarno Putri di Istana Merdeka pada Kamis 19 Maret 2026. Pertemuan ini digelar secara tertutup untuk mempererat silaturahmi antar pemimpin bangsa. Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri bertemu dengan Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 19 Maret 2026. Dalam pertemuan tertutup untuk mempererat silaturahmi antar pemimpin, Megawati tiba sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani. Pertemuan berlangsung hampir 3 jam dan dihadiri sejumlah tokoh termasuk Ketua Harian DPP Gerindra Dasko serta putra Prabowo Ragowo Hedi Prasetyo. Presiden Prabowo Subianto menulis melalui akun Instagram pribadinya bahwa pertemuan ini merupakan kelanjutan silaturahmi antar pemimpin dan menegaskan pentingnya persatuan serta kerukunan demi kepentingan bangsa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menilai penyiraman air keras terhadap aktivis sebagai terorisme. Presiden menekankan kasus ini harus diusut sampai ke dalang di balik peristiwa. Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andre Yunus mengejutkan publik dan menuai kecaman luas. Presiden Prabowo Subianto menyatakan tindakan itu tergolong terorisme dan harus diusut sampai ke dalangnya. Ia menekankan penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan, tetapi juga harus menelusuri aktor intelektual di balik peristiwa tersebut. Presiden Prabowo menegaskan negara tidak mentolerir kekerasan terhadap warga, termasuk aktivis yang mengkritik pemerintah, dan proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu jika aparat terlibat. Ini terorisme. Iya kan? Tindakan biadab harus kita kejar, harus kita usut. Harus kita usut. Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh, siapa yang bayar? Ya jelas dong. Yang berseragam tidak akan dilindungi, tidak akan ada impunitas. Tidak akan. Bapak menjamin itu, Pak? Saya menjamin. Saya ingin menegakkan hukum. Saya ingin membangun Indonesia yang beradab. Saya dipilih oleh rakyat untuk membela rakyat. Tapi kita waspada, saya minta diusut benar, sampai aktornya. Diketahui beberapa hari pasca kejadian, Polri bersama Puspom TNI menangkap 4 oknum prajurit TNI terlibat penyiraman air keras. Dan Denpom TNI Majen Yusri Nuryanto menyampaikan, 3 perwira dan 1 bintara kini menjalani proses hukum lebih lanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti meninjau langsung kondisi harga dan pasokan pangan strategis di Pasar Majestic Jakarta Selatan. Hal ini dilakukan guna memastikan stabilitas menjelang Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti melakukan tinjauan ke Pasar Majestic, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Peninjauan dilakukan untuk memastikan stabilitas harga serta ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tak hanya itu, Wamendak mengatakan bahwa Kementerian Perdagangan juga mengandalkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP untuk memantau harga secara harian di 514 kabupaten dan kota sebagai dasar pengambilan kebijakan pengendalian harga pangan. Ia menegaskan jika ada yang menjual bahan pokok dengan harga
harga yang tinggi, maka akan diberikan sanksi tegas oleh pemerintah. 6 tahun 2021 dengan dibentuknya Badan Pangan Nasional, semua komoditas itu yang ngatur adalah Bappenas. Sehingga kenapa kita harus bersinergi terus, kita kerjasama agar kita bisa saling memberikan informasi. Kita kalau di Kemendak punya program SP2KP. Jadi sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok itu kita update secara berkala setiap hari di 514 kabupaten kota. Jadi di situ kita melakukan monitoring. Berdasarkan monitoring itu nanti kita kerjasama juga dengan Bappenas untuk mengatur agar pricingnya itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, apalagi sekarang menjelang hari-hari besar. Kita keliling, kita melihat untuk beberapa komoditas itu kita kasih himbauan juga dan bahkan kita catat beberapa distributor ya Pak ya. Jadi beberapa distributor yang kita pantau memberikan harga yang terlalu tinggi itu juga harus kita cek kenapa alasannya. Nah itu kita akan tindak lanjuti setelah kunjungan. Dengan begitu, melalui pemantauan intensif ini, pemerintah berharap stabilitas harga pokok tetap terjaga, serta pasokan tetap mencukupi hingga puncak permintaan saat Hari Raya Idul Fitri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi ini bersama dengan wakilnya Veronica Tan menyalurkan bantuan sosial melalui kegiatan bakti sosial yang didukung oleh Arta Graha Peduli. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi bersama wakilnya Veronica Tan menyalurkan bantuan sosial melalui kegiatan bakti sosial yang didukung oleh Arta Graha Peduli. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap perempuan dan anak, khususnya yang berada dalam kondisi rentan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Menurutnya, anak merupakan generasi penerus yang akan menentukan masa depan Indonesia. Oleh karena itu, investasi pada pemenuhan hak anak dan juga penguatan keluarga menjadi sangat penting. Arifah juga mengapresiasi Arta Graha Peduli, para pengelola dan juga para pendamping yang telah berkolaborasi dalam kegiatan sosial ini. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan kebutuhan keluarga, khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman yang mengecam keras atas kasus penyiraman air yang keras yang menimpa Wakil Koordinator Kontras Andri Yunos. Habibur Rahman mengatakan aksi tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap komitmen pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto dalam penegakan hukum. Dewan Perwakilan Rakyat mengecam atas tindakan aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunos. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menekankan kepada seluruh pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban tanpa pengecualian. Dirinya menilai aksi tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap komitmen pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto dalam penegakan hukum. Selain itu, terkait penanganan perkara yang melibatkan dua institusi, Polri dan TNI, ia menyebut bahwa mekanisme hukum telah diatur dalam KUHP baru. Namun substansi perkara tidak berkaitan dengan kepentingan militer, sehingga jalur peradilan umum tetap menjadi ruang untuk mengadili pelaku sipil. Ya, kita tidak ingin berandai-andai, tapi ada pasal 170 KUHP baru. Ya, di pasal tersebut diatur apabila ada tindak pidana di mana pelakunya ada dua pihak, yang pertama tunduk pada peradilan militer, kedua pada peradilan umum, maka ya masing-masing akan disidik oleh, kalau yang sipil oleh Polri, yang yang militer oleh Puspom. Dituntut kalau yang militer oleh auditor militer, yang sipil oleh jaksa penuntut umum. Disidangkan di peradilan umum. Ya, kalau memang ada orang sipil ya di peradilan umum. Secara khusus saya ingin mengatakan bahwa inilah bentuk ya pengkhianatan ya terhadap komitmen pemerintah, komitmen Pak Prabowo untuk menegakkan HAM. Ya, sama sekali yang dilakukan ini sangat menyakiti kami dan kami mengecam keras dan kami ingin diusut secara tuntas. Yang merencanakan, yang melakukan, yang terlibat, ya, yang ikut membantu, ya, dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Dari Cilegon, Banten, Farizalda Fariskano, Simpo TV melaporkan. Masih dalam informasi dari Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman yang mendorong sinergi antara Polri dan TNI dalam mengusut kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunos. Komisi 3 DPR RI menegaskan pentingnya sinergi antara Polri dan TNI dalam penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunos.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman agar proses pengusutan kasus dapat berjalan secara optimal dan juga menyeluruh. Selain itu, Habibur Rahman juga mengingatkan agar penanganan perkara ini memedomani ketentuan dalam Pasal 170 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP baru. Dalam ketentuan tersebut diatur mengenai prosedur koneksitas, yaitu penanganan perkara pidana yang juga melibatkan warga sipil dan anggota militer, dilakukan melalui peradilan umum. Komisi 3 DPR RI mendorong Polri dan pihak TNI untuk tetap bersinergi dalam penanganan perkara kasus penyiraman air keras kepada saudara Andi Yunus dengan memedomani ketentuan pasal 170 Undang-Undang Nomor 20 tentang KUHP baru dalam penanganan perkara ini. Dari Jakarta, Jan Nabila, Aman Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Banten Andra Sodi meninjau kesiapan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah di wilayah Tangerang Raya menjelang libur Idul Fitri 1447 Hijriah pada Kamis 19 Maret 2026. Peninjauan ini meliputi RSUD Kota Tangerang Selatan, RSU Kabupaten Tangerang, dan RSUD Kota Tangerang. Gubernur Banten Andra Soni meninjau kesiapan pelayanan kesehatan di sejumlah rumah sakit umum daerah RSUD di wilayah Tangerang Raya menjelang libur Idul Fitri 1447 Hijriah pada Kamis 19 Maret 2026. Untuk mendukung pelayanan selama libur Lebaran, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramujiastuti menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiagakan posko kendali utama kesehatan di tingkat provinsi hingga kabupaten kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bersama dengan Ibu Kadis berkeliling ke rumah sakit yang ada di Provinsi Banten. Alhamdulillah hari ini 6 rumah sakit kami datangi. Salah satu adalah untuk memastikan rumah sakit tersebut masih memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di masa libur Lebaran sesuai dengan himbauan yang disampaikan oleh Ibu Kadis melalui surat edaran. Kemudian saya juga didampingi oleh kepala daerah masing-masing di setiap RSUD dan sama-sama kita punya komitmen untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan merupakan sesuatu yang wajib kita upayakan dan kita pastikan bahwa tetap terlaksana di hari-hari besar. Andra Soni menyapa pasien dan tenaga kesehatan serta mengapresiasi dedikasi mereka. Di RSUD Kota Tangerang Selatan, ia berdialog dengan pasien dan membagikan paket sembako bersama Tinawati Andra Soni. Kunjungan dilanjutkan ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, di mana Andra Soni menyemangati para pasien. Sementara Tinawati Andra Soni meninjau layanan kesehatan ibu dan anak, serta memberi dukungan kepada ibu muda yang menjalani inisiasi menyusui dini. Andra Soni menutup kunjungan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang dengan memantau fasilitas dan berdialog dengan keluarga pasien, serta menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik selama libur Lebaran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa dari Satreskrim Polresta Cirebon yang menggagalkan upaya peredaran uang palsu senilai 12 miliar rupiah. Pemirsa, seorang pelaku diamankan petugas saat tengah memproduksi uang palsu di kediamannya. Inilah barang bukti ratusan lembar uang palsu pecahan Rp100.000 yang berhasil disita jajaran Polresta Cirebon dari tangan seorang pria berinisial S. Pelaku tak berkutik saat petugas menyergapnya yang tengah asik mencetak uang palsu di dalam rumahnya. Polisi juga menyita sejumlah alat produksi seperti mesin hologram, printer, laptop, hingga puluhan rim kertas khusus. Jika seluruh bahan baku ini berhasil dicetak, nilainya diperkirakan mencapai 12 miliar rupiah. Temuan ini menjadi perhatian serius karena ciri-ciri uang palsu ini hampir menyerupai yang asli, meski warnanya cenderung lebih mencolok dan tidak memiliki tekstur timbul. Masyarakat pun diimbau untuk lebih teliti dengan metode 3D, yakni dilihat, diraba, dan diterawang. Kami dari Polresta Cirebon merilis ungkap kasus tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas. Ya, jadi berawal dari informasi masyarakat, kemudian kita laksanakan penangkapan. Terdapat satu orang tersangka yang sedang tertangkap tangan mencetak mata uang palsu. Total jika uang ini tercetak dan beredar di masyarakat itu sejumlah 12 miliar rupiah. Namun alhamdulillah untuk cetakan kali ini sebelum sempat beredar semuanya masih itu bisa kita tangkap, kita amankan
dengan barang bukti yang rekan-rekan lihat, yaitu baik itu uang yang sudah tercetak dan tergunting, kemudian uang palsu yang masih tercetak belum tergunting, dan lembaran-lembaran kertas yang masih dalam proses akan dilaksanakan pencetakan. Saat ini, pelaku beserta seluruh alat produksi telah diamankan di Mapolresta Cirebon untuk proses penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku terancam jeratan Undang-Undang Mata Uang dengan sanksi pidana penjara yang cukup berat. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah memastikan harga sembako tetap stabil selama Idul Fitri melalui pengawasan ketat Satgas Pangan. Produsen nakal yang terbukti menaikkan harga tidak wajar akan dikenakan sanksi tegas. Pemerintah mengerahkan satuan tugas pangan untuk memastikan harga sembako tetap stabil menjelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2026. Tim ini melibatkan unsur Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, hingga Bareskrim Polri. Dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu 18 Maret, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjelaskan pengawasan dilakukan menyeluruh mulai dari sentra produksi hingga distribusi. Jika ditemukan pelanggaran, Satgas Pangan akan memberikan sanksi tegas mulai dari administratif hingga pidana. Komoditas seperti daging sapi, ayam, dan telur dipantau dari penggemukan, rumah potong hewan hingga pedagang guna mencegah praktik kenaikan harga tidak wajar. Bagaimana kita memastikan tidak ada oknum yang mencari kesempatan dalam kesempitan, ya, apalagi di situasi Ramadan dan Idul Fitri, sehingga kita bisa telusuri manakala ada harga kok di atas HET, di atas ketentuan, maka trace-nya ketahuan siapa yang menaikkan harga yang tidak sesuai dengan aturan. Dan sudah ada beberapa contoh di beberapa tempat dan di waktu-waktu yang lampau, siapa yang melanggar akan ditindak. Karena apa? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Bapak Presiden secara dekat, secara berkala, dan secara intens memonitor. Mau diviralkan boleh, tapi tentunya tugas kita adalah menyelesaikan persoalan. Jadi kami menamakan diri kami sebagai ranger untuk mencari masalah, menemukan solusinya, dan menyelesaikan masalahnya. Jadi kami juga berharap jangan sampai 1-2 titik misalnya yang kemudian tidak sesuai dianggap semuanya mahal semua kanda. Kita juga harus arif dan bijak dalam menyikapi informasi yang berkembang, baik itu di media atau di sekitar kita. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwo Edi menyebut pemerintah menggencarkan gerakan pangan murah untuk menyediakan kebutuhan pokok dengan harga standar. Sehingga masyarakat merasa terbantu, dan ini juga sangat penting untuk intervensi ketika ada harga-harga yang melonjak tinggi, baik di pasar, terutama di pasar-pasar tradisional. Disitulah hadir. Indikatornya apa? Pemerintah juga mengajak masyarakat aktif melapor serta menggencarkan gerakan pangan murah agar harga kebutuhan pokok tetap terjangkau. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, menyambut libur Lebaran, Taman Impian Jaya Ancol menyiapkan sejumlah penampilan untuk menarik minat masyarakat dan berbagai penawaran promo menarik. Pantai Ancol diproyeksikan menjadi wahana paling favorit di Taman Impian Ancol dan diikuti SeaWorld dan Samudra. Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol Daniel Windriatmoko menerangkan kesiapan menghadapi gelombang pengunjung di tengah libur Lebaran 2026 telah rampung. Daniel juga memperkirakan Pantai Ancol menjadi area paling utama tujuan calon pengunjung di susul SeaWorld dan juga Samudra. Untuk merayakan libur Lebaran di Ancol, area Pantai Ancol sendiri nantinya akan menghadirkan pesta kembang api di hari Lebaran kedua dan juga ketiga bersama para pengunjung. Diketahui Ancol menyiapkan sejumlah promo, salah satunya adalah beli 4 tiket gratis, 1 melalui pembelian secara situs web Taman Impian Jaya Ancol. Hal ini juga dilakukan usai menyoroti liburan yang didominasi para keluarga. Promo tersebut hadir pada 22 hingga 29 Maret mendatang. Adapun kantung parkir dapat menampung 10.000 kendaraan roda 4 dan 16.000 kendaraan roda 2 di seluruh area Taman Impian Jaya Ancol selama periode libur Lebaran. Nah, rata-rata memang masyarakat yang berkunjung rekreasi ke Ancol ini adalah keluarga, jadi kami menerapkan atau membantu kemudahan-kemudahan kepada masyarakat dengan memberikan program promo, yaitu beli 4 itu gratis 1. Jadi untuk keluarga yang 4 orang itu bisa nambah 1 orang lagi free.
Jadi promonya adalah beli 4 gratis 1, itu bisa diakses di ancol.com. Promo sampai dari kapan sampai kapan? Nah, untuk promonya mulai tanggal 22 sampai 29 Maret 2026. Mungkin terakhir Mas, terkait proyeksi jumlah pengunjung, mungkin dari besok mulai kan betul. Sampai tanggal yang ditentukan oleh Andro sendiri, proyeksinya berapa, dan mungkin ada peningkatan atau penurunan dari tahun lalu mungkin seperti itu? Ya, kami proyeksikan selama kurang lebih 2 minggu periode libur lebaran ini ada kenaikan sekitar 6-10% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Itu kami menargetkan hampir 600.000 pengunjung untuk season tahun ini. Dari Jakarta, Max Munte, Azul Hakim, Tim Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut ini kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Tetaplah bersama kami. Om Swastiastu Semoton, bagi Anda yang berada di Bali, khususnya di Bukit Bakung, kini Anda dapat menikmati siaran Simpo TV di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital atau set-top box Anda untuk memastikan tidak melewati program-program terbaik di Simpo TV. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Petang bersama saya, Dio Manik. Pemirsa, informasi kita lanjut dari mancanegara. Militer Israel merilis rekaman serangan terhadap target yang diklaim sebagai posisi Hizbullah di Lebanon Selatan. Serangan ini terjadi seiring dimulainya operasi darat Israel di kawasan perbatasan. Rekaman yang dirilis Kementerian Pertahanan Israel menunjukkan serangan udara menghantam sejumlah titik-titik di wilayah Binjwil dengan asap tebal membumbung dari lokasi terdampak ledakan. Militer Israel menyebut bahwa serangan ini menargetkan infrastruktur strategis militer dan posisi peluncur rudal anti-tank milik Hizbullah. Sumber keamanan Lebanon melaporkan pasukan darat Israel telah maju ke arah Binjwil setelah sebelumnya mengepung wilayah Khiam. Operasi darat ini disebut sebagai bagian dari langkah terbatas, namun menandai peningkatan eskalasi militer di perbatasan selatan Lebanon. Sejak memanasnya konflik, Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan ratusan orang tewas dan ribuan lainnya terluka. Konflik ini terkait dengan eskalasi lebih luas di Timur Tengah, menyusul serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Situasi di kawasan terus memanas, dengan risiko meluasnya konflik ke berbagai negara di Timur Tengah yang semakin besar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemimpin Taliban menggelar pemakaman bagi korban serangan udara di Kabul, Afghanistan. Serangan yang terjadi awal pekan ini disebut menewaskan lebih dari 400 orang. Prosesi pemakaman digelar di ibu kota Kabul dengan dihadiri para pemimpin Taliban dan keluarga korban. Suasana duka menyelimuti prosesi saat jenazah para korban dimakamkan secara massal. Pemerintah Afghanistan menuduh Pakistan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas serangan udara tersebut. Serangan disebut menargetkan sebuah rumah sakit rehabilitasi narkoba di Kabul. Namun, Pakistan membantah tuduhan tersebut dan menegaskan operasi militer mereka menyasar target militer. Hingga kini, jumlah korban jiwa yang dilaporkan mencapai lebih dari 400 orang, meski belum dapat diverifikasi secara independen. Insiden ini menandai eskalasi serius dalam konflik lintas batas antara Afghanistan dan Pakistan. Komunitas internasional pun menyerukan penahanan diri dan mendesak dilakukannya penyelidikan menyeluruh atas insiden tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah batu luar angkasa seberat sekitar 7 ton dilaporkan jatuh ke bumi di negara bagian Ohio, Amerika Serikat. Peristiwa ini memicu perburuan meteoroid setelah fenomena bola api terlihat dari ratusan kilometer.
Meteorit tersebut masuk ke dalam atmosfer bumi dengan kecepatan tinggi sebelum pecah di langit di atas wilayah Ohio. Ledakan sonik yang dihasilkan sempat menggetarkan bangunan dan mengejutkan warga yang mendengarnya. Fenomena bola api terang dilaporkan terlihat dari sejumlah negara bagian, menjadi perhatian luas masyarakat. Sejumlah warga mengaku menemukan batu hitam kecil yang diduga merupakan fragmen meteorit di sekitar permukiman mereka. Para pemburu meteorit dari berbagai daerah pun datang ke lokasi untuk mencari potongan batu luar angkasa tersebut. Pihak NASA menyebut objek ini merupakan meteoroid berukuran sekitar 1,8 meter sebelum pecah di atmosfer. Hingga kini pencarian fragmen masih berlangsung, dengan harapan menemukan potongan yang lebih besar dan bernilai ilmiah tinggi. Fenomena ini menjadi salah satu peristiwa langka yang menarik perhatian ilmuwan dan kolektor meteorit. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari sebuah bangunan di Tel Aviv, Israel yang dilaporkan mengalami kerusakan akibat serangan pada Kamis dini hari. Insiden ini terjadi di tengah berlanjutnya konflik yang memanas di kawasan Timur Tengah. Rekaman video menunjukkan kondisi bangunan yang mengalami kerusakan dengan puing-puing material bangunan tersebar di sekitar lokasi dan menutup sebagian area sekitar. Petugas layanan darurat terlihat berada di tempat kejadian, melakukan penanganan awal, evakuasi, serta pengamanan area untuk mencegah resiko lanjutan. Hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai penyebab pasti serangan maupun jumlah korban. Di tengah upaya pengumpulan data oleh otoritas setempat, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengidentifikasi sumber serangan, termasuk menelusuri kemungkinan jenis senjata yang digunakan. Insiden ini menambah daftar serangan yang terjadi di wilayah Israel, dengan meningkatnya aksi saling balas antar pihak-pihak yang terlibat konflik. Situasi keamanan di kawasan pun masih dinilai fluktuatif dengan resiko eskalasi yang terus meningkat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, militer Israel merilis rekaman serangan terhadap target yang diklaim sebagai posisi Hizbullah di Lebanon Selatan. Serangan ini terjadi seiring dimulainya operasi darat Israel di kawasan perbatasan. Rekaman yang dirilis Kementerian Pertahanan Israel menunjukkan serangan udara menghantam sejumlah titik-titik di wilayah Binjwil dengan asap tebal membumbung dari lokasi terdampak ledakan. Militer Israel menyebut bahwa serangan ini menargetkan infrastruktur strategis militer dan posisi peluncur rudal anti-tank milik Hizbullah. Sumber keamanan Lebanon melaporkan pasukan darat Israel telah maju ke arah Binjwil setelah sebelumnya mengepung wilayah Khiam. Operasi darat ini disebut sebagai bagian dari langkah terbatas, namun menandai peningkatan eskalasi militer di perbatasan selatan Lebanon. Sejak memanasnya konflik, Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan ratusan orang tewas dan ribuan lainnya terluka. Konflik ini terkait dengan eskalasi lebih luas di Timur Tengah, menyusul serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Situasi di kawasan terus memanas, dengan risiko meluasnya konflik ke berbagai negara di Timur Tengah yang semakin besar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Korps Garda Revolusi Iran mengumumkan peluncuran gelombang ke-61 serangan rudal yang menargetkan Tel Aviv, Israel. Serangan ini diklaim sebagai bagian dari operasi balasan atas tewasnya pejabat tinggi Iran, Ali Larijani. Rekaman yang dirilis pihak militer Iran menunjukkan detik-detik peluncuran rudal, meski lokasi dan waktu pengambilan gambar belum dapat diverifikasi secara independen. Dalam pernyataan resminya, Korps Garda Revolusi Iran menyebut serangan ini melibatkan sejumlah jenis rudal strategis, termasuk Kharamsar 4, Qadr, Emad, dan Khaybar Sekan. Iran mengklaim lebih dari 100 target militer dan keamanan di wilayah Israel berhasil dihantam tanpa tercegat sistem pertahanan udara Israel. Namun pihak militer Israel menyatakan telah mendeteksi peluncuran rudal dari Iran dan sistem pertahanan udara sedang diaktifkan untuk mencegat ancaman tersebut. Serangan ini disebut sebagai bagian dari operasi Fades Sadeh 4 yang terus berlanjut seiring memanasnya konflik di kawasan. Sementara itu, Israel juga mengklaim telah menargetkan pejabat intelijen Iran dalam serangan terpisah, meski belum ada konfirmasi resmi dari Tehran. Hingga kini, situasi masih berkembang dengan risiko eskalasi konflik yang semakin meluas di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, serangan menargetkan ladang gas terbesar di dunia milik Iran memicu eskalasi baru konflik di kawasan Timur Tengah. Teheran langsung merespon dengan melancarkan serangan balasan ke fasilitas energi di sejumlah negara teluk.
serangan dilaporkan menghantam ladang gas South Pars yang menjadi salah satu sumber energi terpenting Iran dan dunia. Meski belum ada klaim resmi, serangan ini terjadi di tengah meningkatnya operasi militer Israel terhadap target-target strategis Iran. Sebagai balasan, Iran melancarkan serangan ke fasilitas gas di Qatar dan Uni Emirat Arab yang langsung memicu kecaman keras dari negara-negara di sekitar Teluk. Otoritas keamanan di kawasan menyebut serangan terhadap infrastruktur energi sebagai eskalasi berbahaya yang dapat menyeret lebih banyak negara ke dalam konflik terbuka. Ketegangan ini juga berdampak langsung pada pasar energi global, dengan harga minyak dunia dilaporkan melonjak tajam di atas $100 per barel. Selat Hormuz, jalur penting perdagangan energi global, kini berada dalam tekanan dengan risiko gangguan pasokan yang semakin besar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan akan adanya respons militer jika serangan terhadap infrastruktur energi terus berlanjut. Situasi di kawasan Teluk pun kian tegang dengan ancaman meluasnya konflik yang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari warga sipil Palestina di tepi barat kini turut menjadi korban di tengah memanasnya perang antara Iran dan Israel. Pemirsa, 4 perempuan dilaporkan tewas setelah sebuah serangan menghantam area permukiman di kota Beit Awa. Serangan terjadi saat para korban berada di dalam sebuah salon kecantikan bersama belasan perempuan dan anak-anak lainnya. Ledakan di dekat lokasi menyebabkan serpihan menembus dinding bangunan, merusak interior dan melukai para pengunjung yang berada di dalamnya. Rekaman pasca kejadian menunjukkan puing-puing berserakan dengan peralatan salon dan lantai dipenuhi bekas darah. Selain 4 orang yang tewas, lebih dari 12 perempuan dan anak-anak dilaporkan mengalami luka-luka, sebagian diantaranya dalam kondisi serius. Hingga kini belum ada kepastian mengenai sumber serangan, dengan pihak Israel menyebutnya sebagai rudal Iran. Sementara otoritas berwajib Palestina menduga bagian serpihan rudal interceptor. Insiden ini menunjukkan betapa rentannya warga sipil di tepi barat yang tidak memiliki akses perlindungan seperti bunker atau tempat perlindungan darurat yang aman. Kondisi tersebut diperparah dengan keterbatasan akses darurat, di mana ambulans dilaporkan mengalami keterlambatan akibat pembatasan akses jalan. Perang yang semula terpusat antara Iran dan Israel kini mulai menjalar dan menimbulkan dampak langsung bagi warga sipil di wilayah sekitarnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Menyapa Indonesia petang hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Dewi Manik juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di Menyapa Indonesia petang berikutnya.